Sudah, Pak Zainal? Sudah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ria. Selamat sore, Pak Zainal. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, Pak Ria. Alhamdulillah kabarnya hari ini sangat luar biasa. Alhamdulillah sehat. Meskipun cuaca panas, sorenya mendung, siang panas, sore mendung, tetapi insya Allah tetap semangat demi anak-anak untuk kegiatan pembelajaran, Pak Ria. Alhamdulillah, itu harus ya, Pak Zainal ya. Memang siap. Oke, untuk hari ini kita ingin membahas apa? Ini Pak Zainal mau curhat apa ini? Oke, Pak. Ya. Jadi ini Pak, ini ada sedikit cerita sih terkait dengan motivasi anak, Pak. Jadi kalau saya mengamati ternyata di kelas itu rata-rata motivasi anak untuk belajar itu cukup rendah, Pak. Dan ada salah satu faktor yang membuat kenapa motivasi itu rendah, yaitu media pembelajaran yang saya gunakan masih monoton, Pak Ria. Seperti itu. Berarti memang media yang monoton ya, berarti ya? Iya, Pak Ria. Setelah tahu ini media yang monoton, terus apa yang ingin dilakukan Pak Zainal? Ya, yang ingin saya lakukan terkait dengan adanya media yang monoton, tentunya saya pengen membuat atau memunculkan atau menghadirkan satu media yang mungkin bisa diterima oleh anak. Kan kalau kita melihat anak sekarang itu adalah anak yang generasi Z ya, Pak Raya. Yang mana anak generasi Z ini lahir di era sudah mengenal yang namanya digitalisasi. Maka dari itu nanti rencana saya yaitu bertujuan untuk membuat media pembelajaran yang berbasis IT, Pak Ria. Berbasis IT ya Pak Zainal ya medianya ya. Terus nanti dibuat seperti apa Pak Zainal media tersebut? Ya. Mungkin untuk awal-awal ini yang saya ingin tampilkan, yang ingin saya munculkan ke anak-anak itu media yang mudah diterima, Pak Ria, yang mungkin mudah dioperasikan. Karena anak-anak SMA ini kalau dibilang tentang IT, kelihatannya kemampuannya atau keterampilannya masih awam, Mbak Ria. Mungkin bisanya hanya hal-hal dasar aja. Jadi hal-hal dasar mungkin nanti saya hanya memakai Quizizz, Kahoot, dan lain semacamnya. Jadi mungkin ada saya menampilkan kuis-kuis berbasis IT juga, Pak Ria. Jadi seenggaknya ada warna baru di media pembelajaran yang akan saya buat. Berarti seperti ingin menggunakan Quizizz, Kahoot dan lain-lain. Lantas aplikasi tersebut apakah sudah pernah diterapkan oleh Pak Zainal sebelumnya? Sebelumnya sudah, Pak Ria. Jadi aplikasi tersebut sudah, akan tetapi ketika saya berikan secara beruntun dalam setiap pertemuan, ini membuat anak memiliki titik jenuh juga, Pak Ria. Memiliki titik jenuh. Ya, karena mungkin kok itu aja sih Pak yang ditampilkan. Kok nggak ada warna lain. Nah, ini yang membuat saya terus memutar otak untuk memunculkan hal-hal yang baru terkait dengan media pembelajaran, Pak Ria. Oh, berarti lantas ini rencananya Pak Zainal ini membuat media pembelajaran yang seperti apa, Pak? Jadi kalau rencana saya itu ingin membuat media pembelajaran yang semuanya terkoneksi di dalamnya, Pak. Semacam kalau kita itu ada di pelatihan yang ada di Kemendikbud itu adalah LMS, Learning Management System. Lah, saya juga pengen membuat seperti itu di kegiatan pembelajaran saya, yaitu melalui Linktree maupun melalui Google Sheet, Pak Ria. Jadi saya membuat semacam LMS yang nanti anak bisa mengakses semua materi yang saya berikan dan anak juga bisa melihat video pembelajaran di situ dan mengumpulkan tugas juga di situ, Pak Ria. Oh, berarti Pak Zainal ingin membuat suatu LMS ya yang bisa diakses oleh anak-anak seperti itu ya. Lantas nih, ini kan sudah dikonsep sebaik mungkin. Lantas kira-kira tantangannya apa saja Pak Zainal? Oke, tantangan yang mungkin, ya bukan mungkin ya Pak Ria, ini sudah terjadi real, karena memang anak SMA ini masih minim pengetahuan terkait dengan IT,
Mungkin tantangan yang pertama adalah pemahaman anak terkait dengan pengoperasian media pembelajaran tersebut, Pak Arya. Jadi memang tantangan yang pertama itu, maka harus pelan-pelan di masa transisi ini. Yang kedua kaitannya dengan sarana prasarana, Pak Arya. Meskipun di sekolah kami itu, di sekolah kita ini sudah tercover semua WiFi, tapi tingkat kecepatannya masih cukup rendah. Maka dari itu terkadang ketika anak mengoperasikan banyak bufferingnya, muter-muter gitu Pak Arya. Itu tantangannya. Berarti memang dari anak-anak yang belum cakap, misalkannya belum melek IT, dan ditambah lagi dengan sarpras atau sarana prasarana yang belum menunjang ya Pak Zainal ya. Iya, oke. Lantas ini kan sudah paham ini tantangannya. Lantas support system atau kira-kira yang mensupport Pak Zainal agar bisa melakukan rencana Pak Zainal itu siapa ya? Iya, tentunya yang pertama pasti murid ya Pak Arya. Jadi kita membangun kemauan murid untuk mau belajar itu terlebih dahulu yang pertama. Dan yang berikutnya ada rekan sejawat dan ada pihak sekolah dan lingkungan itu Pak. Tentunya support-support yang saya butuhkan untuk bisa media pembelajaran yang saya konsep ini bisa diterima oleh anak-anak. Nah, oh iya Pak Arya, gini. Ini juga mau saya pengen sharing dengan Pak Arya. Kira-kira ketika Pak Arya dihadapkan dengan kondisi yang sama, motivasi anak itu rendah dikarenakan media pembelajaran. Kira-kira ada nggak masukan dari Pak Arya atau gagasan dari Pak Arya yang ingin dimunculkan? Ya. Mungkin bisa menjadi bahan referensi saya Pak Arya. Iya, kalau pengalaman saya ya Pak Zainal ya selama ini saya mengajar. Jadi untuk pembuatan aplikasi itu tidak harus online Pak Zainal. Jadi memang ada sebuah aplikasi yang bisa digunakan anak dan itu offline tanpa jaringan internet. Contohnya seperti Quick App Ninja. Itu memang kita membuatnya online tapi anak itu bisa mengakses secara offline. Jadi sebuah aplikasi yang bisa diakses oleh anak, nanti bisa di-download di Android atau HP yang penting Android. Kalau iPhone nanti susah Pak Zainal. Kalau Android bisa. Dan nanti bisa itu anak-anak mainkan game yang bermuatan tentang pendidikan. Itu saran saya seperti itu. Jadi memang tadi kan kendalanya Pak Zainal dalam jaringan dan anak yang susah misalnya SDM-nya. Kalau saran saya seperti itu. Aplikasi yang bisa diakses secara offline. Oke, jadi kalau kita mau punya rencana untuk membuat sebuah media pembelajaran berbasis IT, tidak harus melakukan atau membuat dengan cara online ya Pak Arya? Ya, seperti itu maksud saya. Oh iya Pak Zainal, lantas ini kan sudah membuat rencana yang bagus nih Pak Zainal. Lantas kapan ingin melakukan atau ingin melaksanakan rencana tersebut? Ya, untuk rencana ini kan masih ada kegiatan penilaian ya Pak Arya di sekolah kita. Lah, ini juga nanti di masa menuju ke semester genap akan saya godok terlebih dahulu, akan saya kaji terlebih dahulu kira-kira cocok enggak diterapkan untuk anak SMA. Mungkin nanti bisa diterapkan pada saat masuk di semester genap nanti Pak Arya. Mungkin dimulai bulan Januari. Seperti itu Pak Arya untuk pelaksanaannya. Ini kan Pak Zainal sudah menerapkan nih. Kapan? Oh ternyata bulan Januari. Lantas proses untuk melaksanakan rencana tersebut bagaimana Pak Zainal? Ya. Prosesnya tentunya saya menyiapkan. Jadi saya menyiapkan beberapa opsi media pembelajaran berbasis IT yang mungkin salah satunya yang diberikan masukan oleh Pak Arya tadi. Dan tentunya yang pertama saya mensosialisasikan kepada anak bahwa kita di pembelajaran PKWU yaitu menggunakan sistem LMS, Learning Management System. Jadi untuk penggunaan buku ini tetap digunakan untuk menjadi bahan referensi. Kalau kita di kurikulum Merdeka kan guru bukan satu-satunya sumber belajar ya Pak Arya. Anak bisa melalui buku, anak juga bisa belajar melalui internet. Lah ini media yang saya buat
saya sosialisasikan sebagai salah satu sumber untuk belajar mereka. Jadi kalau ini nanti pakai media berbasis online bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Itu keunggulan dari media yang akan saya ciptakan nanti Pak Arya. Oh iya, ini kan Pak Zainal sudah menerangkan nih prosesnya. Terus lantas parameter atau ukuran keberhasilan rencana Pak Zainal tuh bagaimana? Ya, kalau berbicara tentang mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah saya konsep ini ya Pak Arya, mungkin yang pertama karena memang tujuannya tadi untuk membangkitkan motivasi anak. Dilihat dari kira-kira antusias anak itu lebih banyak atau malah lebih sedikit. Kalau antusias anak dalam memperhatikan pembelajaran di pembelajaran PKWU ini meningkat, maka tingkat keberhasilannya dari media tersebut bisa dikatakan berhasil. Begitupun dengan sebaliknya, itu yang pertama. Yang kedua, adanya kolaborasi Pak Arya. Otomatis dengan menggunakan media online ini adanya kolaborasi antara anak satu dengan anak yang lain. Itu. Di antaranya itu Pak Arya yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana yang sudah saya siapkan tadi. Berarti pada intinya dimotivasi anak dalam mengikuti pelajaran PKW ini naik apa tidak, terus Iya, dari sikapnya ya. Oke oke. Terus iya, lantas ini kan Pak Zeno sudah membuat rencana, setelah itu komitmen Pak Zainal dalam melaksanakan rencana tersebut itu bagaimana? iya. Tentunya komitmen ini adalah kaitannya dengan apa namanya janji saya dengan apa yang sudah saya rencanakan, meskipun nanti ada kekurangan atau hal yang lain yang mungkin menjadi hambatan dari rencana saya, akan tetap saya lakukan. Dan nanti akan menjadi bahan evaluasi saya di akhir semester genap nanti Pak Raya. Jadi apapun yang sudah saya rencanakan, tetap saya jalankan meskipun nanti ada masukan ataupun apa namanya komentar dari pihak lain atau guru lain tetap saya jalankan. Jadi yang namanya komitmen terkadang mungkin goyah karena anak memberontak ya. Yang namanya masa transisi itu kan pasti berat, pasti sulit diterima. Maka dari itu meskipun anak Pak ini loh sinyalnya sulit, Pak ini kok susah. Lah saya tetap berkomitmen Pak. Saya dengan prinsip saya tetap menjalankan hal tersebut. Seperti itu Pak Raya. Ini kan Pak Zainal sudah berkomitmen yang sangat luar biasa ini. Lantas ada enggak atau siapa untuk membantu komitmen Pak Zainal? Ya, ada Pak. Jadi memang saya juga butuh support, butuh tokoh yang bisa mendorong saya untuk selalu terus berkembang. Yaitu diantaranya yang pertama adalah kepala sekolah. Tentu ini jelas karena di sini adalah pemimpin saya yang mana saya butuh support atau butuh sosok tokoh yang memang benar-benar bisa apa namanya itu bisa memotivasi saya untuk selalu terus memberikan hal-hal yang terbaru terkait di dunia pembelajaran. Yang kedua, kaitannya dengan pembelajaran pasti tidak jauh dengan yang namanya kurikulum. Nah, ini Waka Kurikulum juga memiliki peran yang sama untuk selalu mendorong dan memberikan masukan-masukan ketika saya mengalami kekurangan atau kesulitan terhadap kegiatan pembelajaran khususnya di media pembelajaran Pak Iya. Ya, ya, ya. Ini kan Pak Zainal sudah tahu nih pakar kurikulum, kepala sekolah. Lantas rencana yang sudah disiapkan Pak Zainal terus sudah mau dilaksanakan. Lantas tanggung jawabnya Pak Zainal itu bagaimana? Ya, Ada tentunya tanggung jawab enggak? ya, berbicara tanggung jawab apapun dengan hasil yang nanti diperoleh dari proses masa transisi dari media pembelajaran offline ke online atau non IT ke IT itu menjadi tanggung jawab saya Pak Arya. Otomatis kalau saya membawa media pembelajaran berbasis IT, anak-anak ini cenderung lebih banyak memegang HP. Tapi ini menjadi tanggung jawab saya. Saya yakin anak-anak bisa membawa HP ini digunakan ke hal-hal yang positif, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu Pak Arya. Oh ya, sangat luar biasa sekali ya Pak Zainal ini ya. Lantas nih untuk tindak lanjut coaching kita ini mungkin nanti kita bertemu lagi saat
Mungkin Pak Zainal ingin curhat apalagi ke saya, nanti saya tunggu bagaimana hasilnya setelah pelaksanaan rencana-rencana Pak Zainal ini. Saya juga terima kasih sekali Pak Zainal telah meluangkan waktu di sore hari ini, kita bisa bertemu sapa dan saling curhat ya Pak Zainal ya. Ya, Jadi agar siap-siap. demi siswa-siswa kita juga, dalam arti agar Oke. siswa lebih berkembang. Terima kasih sekali Ya, Pak Zainal. ya. Terima kasih Pak Raya atas tadi ada masukan yang saya minta. Ternyata itu menjadi salah satu referensi yang bisa saya jadikan bahan untuk membuat media pembelajaran Pak Raya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak Zainal ya di coaching-coaching berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Raya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.